Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan semifinal Liga Champions Leg 2 antara PSG versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan PSG dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti PSG lah yang ke final dan nanti akan berhadapan melawan Inter Milan. Karena PSG berhasil mengalahkan Arsenal home and away di dua leg babak semifinal dan lolos ke final dengan total skor agregat 3-1. Artinya PSG atau juga pelatih mereka Luis Enrique menebus kegagalan mereka musim lalu yang gagal lolos ke final karena tersingkir lawan Dortmund di babak semifinal. Dan seperti yang kita ketahui, ini adalah final kedua bagi PSG karena sebelumnya juga mereka berhasil lolos ke final pada saat masih diperkuat oleh Mbappe yang kita tahu sekarang bermain di Real Madrid. Tapi pada saat itu mereka kalah di final dengan skor 1-0 lawan Bayern Munchen. Dan kalau bagi saya teman-teman, kegagalan Arsenal lolos ke final bukan merupakan sebuah kejutan besar, tapi bagi saya kejutan besarnya adalah pada saat Arsenal bisa menyingkirkan Real Madrid di babak sebelumnya atau di babak perempat final. Tapi sangat disayangkan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, pada saat saya membuat review dari pertandingan leg pertama babak semifinal ini antara PSG versus Arsenal, saya jelaskan bahwa tampaknya para pemain Arsenal di leg pertama tersebut bermain dengan level kepercayaan diri yang over, artinya overconfident. Mungkin karena mereka berhasil menyingkirkan Real Madrid. Jadi sepertinya mereka masih berselebrasi. Dan ternyata di leg 2 mereka tidak bisa melakukan comeback. Bahkan pada saat saya ditanya oleh salah satu akun sosial media di IG yang biasa membahas tentang Arsenal, jadi admin dari akun tersebut DM ke saya dan bertanya, gimana menurut Bung Binder, apakah optimis Arsenal akan bisa comeback dan lolos ke final? Saya mengatakan, optimis sih enggak, tapi saya berharap Arsenal bisa lolos ke final. Memang sih seharusnya seorang fan itu kan optimis, tapi saya kan lebih realistis. Karena saya sudah yakin gak akan bisa melakukan comeback di PSG. Beda halnya jika di leg pertama hasilnya itu imbang. Nah mungkin Arsenal bisa menang, tapi mau comeback itu bukan DNA dari Arsenal untuk comeback, enggak. Itu DNA-nya Real Madrid, Pak. Iya kan? Itu DNA-nya Real Madrid. Tapi pada saat para pemain Arsenal punya beban yang besar untuk bisa mencetak gol, membalikkan keadaan, lolos ke final, kita lihat nggak punya mental mereka. Dan sebetulnya PSG kan juga tidak diperkuat oleh nama besar. Ya kan nggak ada lagi tuh Mbappe, Neymar, atau juga Lionel Messi. Tapi kelihatan kekompakan di antara para pemain mereka luar biasa. Padahal di leg 2 ini, Dembele kan tidak bermain dari awal. Dembele masuk di babak kedua, tapi dia juga memberikan satu sentuhan passing yang sangat penting kepada Hakimi dan bisa saja PSG menang dengan mencetak lebih banyak gol seandainya Vitinha tidak gagal mengeksekusi penalti. Terus kenapa Arsenal bisa kalah lagi di pertandingan dini hari tadi? Ya karena para pemain Arsenal itu tidak bisa menjaga kedalaman lini tengah mereka. Artinya pada saat memang Arsenal butuh gol tentu para pemain mereka lebih banyak yang akan terlibat dalam proses membangun serangan. Tapi jarak antara lini tengah dengan lini pertahanan itu sangat jauh. Dan kita tahu biasa Arsenal itu build up atau membangun serangan itu dari lini pertahanan. Tapi pada saat space-nya sangat jauh, itu yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan membangun counter attack. Dan PSG bukanlah tim yang bermain pragmatis, enggak. Tapi memang mereka biasa bermain dengan strategi counter attack. Tapi bukan pragmatis. Tim ini juga kadang-kadang bisa bermain totally offensive. Karena pelatih mereka Luis Enrique juga bukanlah tipe pelatih yang mengandalkan strategi pragmatis, tapi counter attack. Counter attack itu bukan berarti timnya bermain negatif football, enggak, tapi memang bermain sepak bola reaktif. Artinya memang mereka tidak akan bermain dengan tempo tinggi, tapi tetap tujuannya adalah untuk memberikan passing ke depan, progressive passing, dan juga menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Maka itu PSG juga bisa menciptakan banyak peluang. Walaupun memang para pemain mereka terlambat panas. Karena di 20 menit awal jalannya pertandingan, Arsenal yang bisa menciptakan lebih banyak peluang. Ya wajar lah, mereka kan harus gaspol. Mereka harus bisa mencetak gol secara cepat di menit-menit awal. Dan itu juga tidak salah, bahkan saya tidak
pernah mengatakan bahwa Arsenal bermain buruk. Bahkan di leg pertama mereka bermain bagus. Tapi kalau gak bisa finishing, ya sama juga bohong. Mau ball possession-nya sampai 100%, mau punya 100 peluang, tapi gak bisa finishing. Ternyata tim lawan yang hanya menciptakan beberapa peluang bisa mencetak gol. Tentu tim tersebut akan kalah. Dan itu lagi yang terjadi di pertandingan dini hari tadi. Kalau dari segi permainan, saya pikir gak fair jika ada yang mengeluh tentang permainan dari Arsenal. Karena mainnya memang bagus, sangat bagus. Bahkan menurut saya seharusnya Arsenal tuh sudah mencetak gol di menit-menit awal. Peluangnya peluang-peluang yang 99% itu sudah gol seharusnya. Cuman memang kalau gak bisa finishing mungkin karena bebannya sangat besar, gak ngerti juga saya. Tapi memang form dari penjaga gawang PSG lagi on fire. Donnarumma ini memang penjaga gawang yang on fire. Leg pertama juga dia banyak save. Itu kalau dia tidak melakukan 2 save di 20 menit awal itu. Kalau gak salah yang pertama dari Martinelli, kalau gak salah ya. Terus yang kedua dari Odegaard, wah bisa beda cerita jalannya pertandingan dini hari tadi. Tapi saya pada saat nonton pertandingan ini saya agak was-was. Karena ya kalau Arsenal tuh udah gak bisa mencetak gol dengan beberapa peluang emas, biasanya akan backfire, akan kena mereka, akan kena counter. Dan betul beberapa kali kesalahan dari para pemain Arsenal yang passing itu, ya kan? Ada Saliba, ada Luis Kelly, itu memberikan peluang bagi para pemain PSG membangun counter. Dan dengan demikian, para pemain PSG mulai bisa membangun kepercayaan diri mereka. Karena sebetulnya PSG sudah tertekan 20 menit awal, tapi kemudian mereka bisa mencetak gol memang dari second ball ya, atau rebound. Pada saat para pemain Arsenal koordinasinya tidak begitu baik, sehingga Fabian Ruiz dengan mudah bisa kontrol bola dan juga melepaskan shooting. Tapi setelah itu kan Arsenal all out. Boleh all out. Tapi gimana caranya bisa mengawal lini tengah? Karena jujur, seperti di leg pertama yang saya ceritakan kepada teman-teman di konten reviewnya, bahwa lini tengah PSG itu lebih dinamis. Memang ya, karena Partey kan tidak bermain. Partey main pun sama. Vitinha, Neves, ya, dan juga Fabian Ruiz, mereka benar-benar kuat dalam pressing dan mereka jaraknya gak jauh dan mereka nggak mau terlalu sering out of position karena mereka paham pasti akan terbuka ruang antara lini tengah dengan pertahanan. Tapi para pemain Arsenal karena mengambil resiko, namun mereka tidak melakukan kalkulasi akan hal ini yang membuat mereka beberapa kali kecolongan dari counter attack. Meskipun gol dari PSG kan bukan counter attack. Tapi dengan membangun counter itu, para pemain PSG mulai build up confidence. Dan saya melihat memang PSG memanfaatkan kelengahan para pemain Arsenal di lini pertahanan, sehingga mereka yang pertama mendapatkan penalti, tapi Hakimi gagal melakukan eksekusi ke Hakimi Vitinha. Ya, Vitinha, tapi karena Hakimi itu mendapatkan penalti. Dan setelah itu, ya mereka bisa mencetak gol karena itu. Partey mau dapat bola, ya, tapi dia agak lama responnya, dipotong oleh Hakimi yang melakukan one-two passing dengan Dembele dan kemudian Hakimi bisa mencetak gol yang indah. Nah, Arsenal tentu mendapatkan peluang lagi, tapi memang Donnarumma formnya lagi bagus. Sampai kemudian Saka bisa mencetak gol. Saka pemain yang paling banyak loh mendapatkan peluang di match ini. Jadi saya pikir kalau alasannya Arsenal gak punya striker murni karena itu mereka kalah, ya enggak juga sih. Saya pikir enggak juga, karena mereka masih punya Saka. Saka juga adalah top skor loh di Liga Champions untuk saat ini. Betul kan teman-teman? Jadi saya pikir itu sudah tidak bisa dijadikan alasan lagi bahwa karena Arsenal tidak punya striker murni kemudian mereka tidak bisa mencetak gol. Enggak. Banyak opsi kok untuk mencetak gol kan. Contoh seperti Inter Milan, kan ada back mereka juga yang mencetak gol kan. Nggak harus juga striker. Hakimi mencetak gol. So it's all about finishing. Pada saat finishingnya memang lemah, ya seperti inilah kejadiannya. Jadi Saka mencetak gol tapi gol hiburan. Walaupun Saka hampir menyamakan kedudukan, tapi mau ngapain juga menyamakan kedudukan. Sudah agak sisa waktunya tuh sudah tinggal sedikit. Tapi tetap kita melihat kalau dari segi permainan, kalau menurut saya ya Arsenal adalah salah satu tim terbaik, bukan yang paling terbaik, salah satu tim terbaik di Liga Champions selain tentunya Barcelona. Tapi ini kan ironis, dua tim yang bermain sepak bola indah justru tersingkir di babak semifinal. Padahal seperti yang saya katakan berkali-kali, saya berharap bahwa finalnya itu Arsenal melawan Barcelona. Tentu kita akan nonton pertandingan yang bagus. Tapi ternyata dua tim yang saya tidak unggulkan lolos ke final. Inter luar biasa. Mereka dengan sistem defend and counter. Nah, Inter tuh memang lebih defensif ya mainnya. Tapi PSG enggak. PSG main lepas. Para pemain mereka juga yang masih muda-muda, energinya luar biasa. Kerjasamanya baik. Gak ada pemain yang egois. One for all and all for one. Nah, disitulah kita melihat mentalitas para pemain PSG ini kuat. Ya kita tunggu nanti finalnya antara dua tim biru. Menarik nih. Ya kan, antara dua tim biru, tapi yang lebih menarik lagi, Arsenal tanpa trofi, Pak. 0 gelar, atau nirgelar lah ya.
Nol loh, gak dapat apa-apa loh mereka. Kacau kan bener-bener. Jadi coba bayangkan kalau nanti Chelsea ke final, MU lawan Spurs di final, dan salah satu tim yang merupakan runner up salah satu tim asal Inggris yang merupakan runner up di Liga Inggris justru nggak dapat apa-apa musim ini, ya. Jadi saya pikir ya inilah saatnya sekarang manajemen dari Arsenal perlu mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak pemain-pemain yang berkualitas daripada mempercayai proses. Kalau memang mau menjadi juara, pelatihnya saya pikir Arteta sudah membentuk tim yang cukup baik, permainannya juga bagus. Jadi kalau ada yang mengatakan udahlah nih Arteta harus dipecat, saya pikir masih lebih baik Arteta lah daripada pelatih-pelatih lainnya di Premier League yang gagal mengangkat timnya ya. Jadi bukan semua pelatih. Seperti kita tahu sebelumnya Erik ten Hag kan akhirnya dia dipecat. Ange Postecoglou juga saya pikir belum tentu akan dipertahankan. Sebelumnya Chelsea juga beberapa kali pergantian pelatih, tapi Arteta cukup baik membentuk tim ini. Permainannya luar biasa, tapi perlu pemain-pemain yang matang yang sudah jadi kalau Arsenal ingin menjadi juara. Tapi tentu keberhasilan Inter dan PSG membuktikan bahwa jika ada pelatih yang mampu untuk memanfaatkan sistem counter attack, berarti tim itu juga bisa sangat mematikan. Dan jangan lupa pada saat Barcelona dibela oleh Messi, Neymar, dan juga Suarez, dan pada saat Madrid dibela oleh Benzema, Bale, dan Cristiano Ronaldo, pada saat itu dua tim tersebut dari La Liga banyak mencetak gol juga dari proses counter attack. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.